Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matahari dari Barat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kemunculan Satria Piningit. Jadi ciri-ciri kemunculan Satria Piningit di tahun ini ya sudah terlihat ya, dimana dalam ramalan Jayabaya itu dijelaskan bahwa ciri-ciri munculnya Satria Piningit ini terjadi gonjang-ganjing ya di Nusantara ini. Ya, kita melihat bagaimana gonjang-ganjingnya pemerintahan saat ini ketika Pak Mahfud MD mengeluarkan informasi ya tentang Kemenkeu, Kementerian Keuangan, yang ada dana transaksi senilai 347 triliun lebih. Ya, bayangkan ya, nilai sebesar itu membuat masyarakat sudah tidak mampu lagi bersuara, tidak berdaya mendengarkan kasus seperti itu. Ditambah lagi dengan adanya kasus Ferdy Sambo ya, yang rekeningnya itu terlihat juga nilainya itu hampir 100 triliun. Ditambah lagi dengan adanya jenderal polisi yang terlibat sabu-sabu hingga nilainya berapa ton itu. Wah, hancur sudah pemerintahan. Ditambah lagi menteri-menteri yang banyak ditangkap oleh KPK ya, seperti Kempo-Mimpo sekarang. Ya, jadi sudah gonjang-ganjing negara ini ya. Ditambah lagi utang negara yang makin membengkak hingga mencapai 10.000 triliun. Itulah permasalahan negara. Belum lagi kita negara agraris ini mengimpor beras dari India, dari Vietnam, dari Thailand. Terus ciri-cirinya fenomena alam dan bencana alam ya, tanah bergerak itu sudah terjadi di Palu ya, likuifaksi tanah bergerak ya. Terus bencana alam silih berganti ya, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Kemudian yang menghebohkan itu pernyataan mantan ketua P3 yang mengatakan bahwa 99,9% pejabat daerah di Indonesia itu korup. Waduh. Terus maraknya judi-judi online ya, yang sepertinya di backing oleh kekuasaan. Kenapa? Karena sangat gampang memblokir judi-judi online itu kalau mau ya. Kempo-Mimpo kan bisa itu. Situs-situs porno juga banyak. Nah, itu nilai peredarannya triliunan. Itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada backingnya ya. Siapa yang bisa membacking itu? Ya bisa jadi Kempo-Mimpo atau PPATK ya, atau bisa jadi Pak MD sebagai Menko Polhukam ya. Karena masa mereka itu tidak tahu ada peredaran uang yang nilainya sangat besar di situ. Bisa jadi dibiarkan karena ya ada mutualismenya. Terus fenomena alam yang terjadi yaitu apa? Gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Kita tahu baru-baru ini terjadi gerhana matahari yang cukup heboh ya. Gerhana matahari apa namanya itu? Cukup heboh, menggemparkan dunia ya. Nah, kemudian di sini muncullah di bulan Juni itu bulan kelahiran Bung Karno, yaitu sosok yang bernama Panji Gumilang ya. Beliau muncul dengan segala prestasi dan mahakarya dan kontroversinya ya. Di mana dia membangun sebuah pesantren terbesar dan termegah di Asia Tenggara ya. Di dalamnya juga ada masjid yang terbesar dan termegah di Asia Tenggara ya, bahkan menaranya itu tertinggi di dunia. Terus di dalamnya itu dibangun kemandirian pangan, swasembada beras, swasembada pangan di dalam. Berbagai macam kebutuhan pokok itu
swasembada di dalamnya, mulai dari mangga, nanas, duren, ya, bawang, ya, betul-betul membangun kemandirian pangan. Terus membangun galangan kapal ikan, ya, untuk mewujudkan nawacita Jokowi, ya. Nah, beliau selama ini tidak terkenal, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Tapi di bulan Juni betul-betul booming, terkenal, dan kemudian diberitakan dengan negatif oleh media-media arus utama, media-media mainstream, ya. Kemudian berseteru juga dengan MUI, ya kan. Dengan gonjang-ganjing, tapi banyak juga tokoh-tokoh yang mendukung, ya. YouTuber banyak yang mendukung. Jadi kontroversinya itu lengkap, ya. Dan tuduhan-tuduhan penistaan agama itu atau penodaan agama itu ternyata banyak dosen-dosen, institut-institut yang membela juga bahwa itu tidak benar, ya, tidak ada unsur penodaan agama di situ melalui statement-statementnya itu, karena itu semua adalah ranah yang bisa diperdebatkan, bukan sebuah aturan baku, ya. Tapi beliau tetap dipolisikan. Nah, dari penodaan agama kemudian dikembangkan lagi menjadi TPPU, ya kan, dikembangkan lagi menjadi segala macam, pokoknya dikriminalisasi, ya. Jadi prestasinya itu seakan-akan ingin disamarkan supaya masyarakat ini tidak tahu siapa Panji Gumilang sebenarnya dan mahakaryanya. Jadi masyarakat ini diberitahunya itu tentang kejelekannya saja. Untung ada sosok Koni Rahakundini, ya, pengamat pertahanan, ya kan, yang memberikan pencerahan, ya. Terus banyak tokoh-tokoh lain seperti Dr. Muhammad Nasi, ya, yang memberikan pencerahan tentang penjelasan statement-statement beliau, sehingga masyarakat ini menjadi terpolarisasi, terbagi. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, ya. Tapi di samping itu, setiap polling elektabilitas yang menyertakan nama Pak Panji Gumilang itu rata-rata di atas 80% minat masyarakat untuk menjadikan Pak Panji Gumilang ini memimpin Indonesia, ya. Jadi ini baru pertama dalam sejarah Indonesia nih ada fenomena seperti ini, ya. Jadi kita harus sadar, jangan-jangan Pak Panji Gumilang inilah sosok Satria Piningit, ya, yang selama ini dibicarakan, yang selama ini diramalkan oleh Jayabaya, ya. Ciri-cirinya itu sudah terpenuhi, muncul dengan Trisula Weda. Apa itu, ya? Pak Panji Gumilang ini punya prinsip apa? Merdeka pikir, merdeka ilmu, merdeka roh. Itulah pijakan prinsip beliau dalam melakukan sepak terjangnya, ya. Terus beliau selama ini terpingit di dalam hutan di daerah Indramayu, tapi di dalam hutan yang di dalamnya ada pesantren yang sangat megah. Baru muncul betul-betul di bulan 6 ini, di bulan kelahiran Bung Karno, dan kemunculannya itu membuat gegap gempita, ya. Media-media itu mendapat keuntungan besar kalau memberitakan tentang Panji Gumilang, baik membicarakan tentang prestasinya maupun yang negatifnya. YouTuber mendulang banyak rezeki dari memberitakan tentang Panji Gumilang. YouTuber baru bermunculan itu kalau memberitakan Panji Gumilang, ya. YouTuber sekarang, podcast sekarang memburu Dr. Koni Rahakundini untuk menjelaskan siapa Pak Panji Gumilang, dan itu ratingnya pasti naik, viewernya pasti membengkak. Jadi kemunculan Pak Panji Gumilang ini membawa berkah, ya. Pak Panji Gumilang ini membawa berkah bagi YouTuber, media-media arus utama maupun bukan arus utama. Jadi istilahnya, ya, noto pesantren wes
udah bagus. Nah, sekarang Notonegoro ini harus duduk sebagai pemimpin negara. Beliau sudah terbukti memimpin pesantren, bisa membawa pesantren swasembada beras termegah dan terbesar di Asia Tenggara. Kalau dia memimpin Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, hebat. Ya, pastinya. Karena sudah dicontohkan bahwa memimpin pesantren, menoto pesantren itu ya koyok Notonegoro. Oke, kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan Panji Gumilang ini untuk menoto negara Indonesia. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.